kira air itu, ternyata darah. Jadi jalan itu yang kayak sebelahnya kayak ada rumput-rumput gitu, kurang dikit lah. Terus burung gagaknya bisa ngomong. Halo, selamat malam. Aku Wija Masita yang bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan di program Scary Cast, Scary Podcast. Episode kali ini yaitu menceritakan perjalanan mistis ke Gunung Lawu dari narasumber kita. Nah, buat yang belum tahu, Gunung Lawu ini adalah salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yang letaknya ada di antara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Gunung Lawu juga menjadi gunung keempat tertinggi di Jawa Timur dengan ketinggian sekitar 3.265 mdpl. Gunung Lawu sendiri punya 3 rute yang bisa dilewati, yaitu Cemoro Kandang, Candi Ceto, dan juga Cemoro Sewu. Selain keindahan alamnya, rutenya yang menarik, Gunung Lawu ini ternyata juga menyimpan beragam cerita mistis. Mulai dari pasar setan yang katanya jadi tempat berkumpulnya para dedemit, hingga kemunculan burung Kiai Jalak. Kayak gimana cerita dari narasumber kita perjalanan mendaki di Gunung Lawu? Langsung saja kita sapa, ini dia Mas Imron. Halo, selamat malam Mas Imron. Selamat malam Mbak Wija. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, sebelum kita ke ceritanya Mas Imron tentang perjalanan ke Gunung Lawu, mungkin Mas Imron bisa menyapa penonton dulu? Baik. Perkenalkan, nama saya Imron Maulana. Saya tinggal di Dusun Baran Glagatowo, Kecamatan Tumpang. Oke, Tumpang itu di Malang ya? Malang. Jadi Mas Imron asli Malang? Asli Malang. Nah, ini kan Mas Imron mendaki ke Gunung Lawu. Apa emang hobinya Mas Imron itu mendaki gunung? Emang suka dari dulu mendaki. Oke, mulai tahun berapa tuh Mas Imron suka mendaki? Yang pertama itu tahun 2018 ke Semeru. 2018 ke Semeru? Iya. Kalau Gunung Lawu sendiri? Di tahun 2019. Oke, jadi dari 1 tahun setelah gunung pertama ya, Iya. Gunung Semeru. Itu Gunung Semerunya sampai puncak kan Mas? Kan pertama kali nih. Pertama kali itu ke Semeru tapi gak sampai puncak sih. Oh, Soalnya gitu. di perjalanan itu ada kayak masalah kayak teman-teman banyak kasarnya kayak sambat gitu, kayak belum biasa gitu. Oh, oke. Dan ada kejadian-kejadian juga. Jadi sampai Ranukumbolo aja. Oh, jadi selain tentang kesehatan dari teman-temannya juga karena emang ada gangguan-gangguan. Oh, permisi, apa emang Mas Imran ini peka sama hal-hal mistis seperti itu? Ya, emang saya dari kecil emang udah bisa lihat gitu, makhluk gitu. Oke, itu bisa lihat juga atau sekedar merasakan aja? Memang bisa. Soalnya waktu kecil itu aku kayak dulu pernah didorong sih sama makhluk gituan. Oh, iya sampai ini ya, sampai bisa menyentuh ya berarti ya? Iya, bisa. Emang makhluk gituan emang harus ada yang jahat juga, ada yang baik gitu kan. Oh, oke. Tapi dilihat dari merekanya aja. Dari kita juga harus kayak harus baik juga, kayak gak boleh ganggu gitu kan. Itu didorongnya gimana Mas? Waktu itu aku pas di rumah sih, didorong pas mau naik ke tangga, naik ke rumah atas itu kan, aku didorong kembali mau naik gitu kan, didorong kembali. Oh, usil ya? Kayak usil, jahil. Oke, nah kalau yang di Gunung Semeru sendiri gangguannya kayak apa tuh yang sampai akhirnya? Pas waktu di Semeru itu kayak temanku kan jalan gitu kan, dari base camp ke mau ke pos 1 kan, itu jalan tuh kayak kakinya tuh kayak kasarnya kayak digandoli gitu kan. Oh, kayak dipegangin Iya, gitu? dipegangin gitu. Jalan dikit udah sakit, jalan dikit udah sakit. Jadi kayak waktunya lebih lama, kepotong lama, jadi gak sampai puncak. Oke, jadi karena banyak kendala waktunya nggak nyampe ya buat sampai Iya. puncak. Nah, tapi kan kalau malam ini kita fokusnya ke Gunung Lawu ya. Lawu. Tapi sebelum itu, Mas Imron sendiri kan hobinya dari tahun 2018 emang mendaki gunung. Iya. Itu gunung apa aja sih Mas yang udah pernah Mas Imron cobain? Dari Gunung Semeru, Gunung Pundak, Gunung Raung, Gunung Panderman, terus dan banyak lagi lah. Banyak ya? Banyak. Dari 2018 ya Iya, itu ya? dari bulan Oke, nah kalau Gunung Lawu sendiri nih momennya di tahun 2019. di tahun 2019. Nah,
Apa sih yang akhirnya bikin Mas Imron sampai hari ini bahkan ya mungkin masih suka mendaki gitu? Kenapa kok memutuskan hobinya mendaki gunung? Padahal kan Mas Imron juga waktu mendaki ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ya? Ya, kalau itu seru sih emang mendaki. Kan kayak cari teman juga gampang, Oke. berbagi ilmu juga enak, kayak ketemu orang-orang asing, kenalan, dan berbagi info dari sana kayak dia pernah ke gunung sini, aku pernah ke gunung sana, jadi kayak tukeran informasi gitu enak sih. Oke, jadi selain pengalamannya juga relasinya Relasi. nambah-nambah terus Iya. ya? Oke oke oke. Nah tapi kalau pengalaman yang paling menarik nih Mas, apa sih? Atau dari gunung mana nih yang Mas Imron kayak nagih nih, kayak kalau bisa kesini lagi gitu? Lawu sih emang, Lawu. Gunung Lawu ini? Iya. Kenapa tuh Mas? Soalnya Lawu itu kan ada 3 rute kan, Mm-mm. tapi aku cuma rute Candi Cet belum, Candi Cemor Kandang sama Cemor Sewu aja. Oh udah 2 kali berarti? Udah kali. Oh oke, itu di tahun? Di tahun 2019 sama yang kemarin ini 2022. Oh oke oke oke, jadi udah 2 kali Dua ke kali. Gunung Lawu ya? Iya. Nah apa sih Mas yang bikin nagih di Gunung Lawu? Pas pertama itu emang pemandangan di Lawu itu emang bagus sih. Oh oke. Dari treknya itu kayak enggak kayak kasar gitu, kayak jalannya ya lumayan bagus lah. Tapi pemandangannya emang bagus pemandangannya. Pemandangannya emang bagus Iya. ya. Selain kisah mistisnya ya, tapi Iya. emang pemandangannya nagih buat didatengin. banget. Nah, kalau persiapan sendiri Mas sebelum mendaki gunung tuh apa yang wajib banget disiapin gitu? Pertama sih fisik, kayak olahraga pagi, Mm-mm. jalan-jalan di pagi hari gitu, kayak cari fisik yang kuat sebelum mendaki 10 harian lah sebelum mendaki gitu. Itu paling maksimal ya? Maksimal. Paling Paling minimal, minimal. seenggaknya 10 hari harus udah rajin olahraga dulu Iya. gitu. Oke, kalau pembekalannya sendiri? Kalau pembekalan sih nggak terlalu dipikirin sih. Pertama itu mie instan, soalnya yang mie instan kan cepat gitu. Kayak gorengan, terus tempura, nasi. Tapi kalau nasi kan lama masaknya gitu kan. Jadi Cari yang praktis cari yang ya? praktis aja. Oke, nah tadi kalau mie instan bagi Mas Imron itu udah praktis buat jadi pembekalan mendaki ke gunung, ini aku punya rekomendasi yang gak kalah praktis nih Mas. Apaan tuh, Mbak? Jadi ini ada produk UMKM lokal yang namanya tuh Uji Nyali. Uji nyali. Iya, sesuai ya sama program kita Scarycast, terus makanannya juga uji nyali gitu. Nah ini terdiri dari berbagai varian, ada makaroni, terus juga ada seblak, ada kerupuk seblak, ada basreng juga. Menarik kan? menarik banget, Ini iya. Mas Imron suka pedes nggak? Oh, suka banget. Oke, kebetulan ini itu salah satu best seller rasanya, karena dia rasanya tuh rasa pedes daun jeruk. Silakan Mas, bisa dicoba. Saya coba ya. Iya iya. Oh, enak sih. Enak ya? Iya. Pedes ya Pedesnya emang? emang kerasa. Oke, pedesnya emang nampol dan ini bisa banget ditemuin di toko-toko sekitar ya. Nah, sambil tadi Mas Imron udah nyemilin uji nyali yang bikin makin tegang, kita lanjutin ceritanya di perjalanan mistis ke Gunung Lawu. Itu kejadiannya kan di 2019. Ya. Itu berapa orang tuh Mas Imron mendaki ke sana? Waktu itu aku kan berangkat jam 5 sore bertujuh. Bertujuh, oke. Ya. Kan berangkat jam 5 sore itu yang lainnya goncengan, Mm-mm. yang aku sendiri. Oh, oke, pakai motor ya? Pakai motor, sepeda motor. Waktu berlalu pas waktu maghrib kan datang. Mm-mm. Aku istirahat sambil sholat dulu Mm-mm. di daerah Batu gitu kan. Oke, oke. Waktu itu istirahat 30 menitan lah, 30 menitan. Habis itu lanjut lagi. Pas di perjalanan udah agak lama sih, 30 menitan. Aku kan sendiri, bosan gitu kan. Aku ke tepian nyalain rokok. Oh, Di oke. bawahnya Wijati. Oke, di bawah pohon jati. Iya. Waktu itu kan habis nyalain rokok, aku ketetesan air. Air. Oke, di bawah pohon. Iya, di bawah pohon. Kukira air itu, ternyata darah. 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 Wah, apa tuh di atas? Pas aku tengok ke atas gitu kan, ternyata ada mayat digantung di situ. Mayat orang beneran? Orang beneran, bukan kayak
penampakan bukan. Oke. Beneran. Waktu itu aku langsung terkejut. Wah, apaan tuh gitu. Aku langsung gas sepeda, langsung lanjutin lagi. Sambil nunggu teman-teman di jalan kan, aku langsung di sana jalan. Hampir waktu 15 menitan lah, temanku udah deket sama aku. Aku suruh ke tepian, aku ceritain ke dia. Oke, pasti Teman-temanku shock ya sih. shock. Habis itu kan temanku bilang gini, kamu di belakang aja, aku di depan, kamu ngikutin aja. Soalnya takutnya kan kayak aku nanti ngejauh dari temen-temen kayak tadi gitu kan, kayak takutnya banyak ada masalah, nanti gak ada yang connect gitu. Jadi aku di belakang. Oke. Terus lanjutin lagi, pas di pertengahan gitu kan, temanku juga mau nyalain rokok ke tepian gitu. Aku disuruh duluan. Oke. Nah, setelah itu aku kayak kasarnya dibengoi gitu. Diteriakin. Diterakin sama dia. Yang teman tadi Teman istirahat. yang istirahat itu. Heeh. Kasarnya gini, Ron, di belakangmu ada kuntilanak gitu. Aku kan gak dengar. Kalau kayak mbaknya gitu kan kupingnya kita itu kayak ditutupin gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak Mas Simon nggak denger ya waktu Nggak itu? dengar. Terus temanku itu kayak nyelip aku kan gitu kan. Terus tanganku ditepek gini. Aku kaget. Ada apa? Terus temenku bilang, di belakangmu ada kuntilanak. Aku kan pertama juga kaget gitu kan. Pas waktu itu aku lihat ke spion samping gini kan. Tak lihat emang ada. Oh, emang ada. Dan kebetulan temannya Mas Simon juga lihat ya waktu Lihat waktu itu. Dan itu pun temenku langsung laju gitu. Mas Simon ditinggal. Aku ditinggal soalnya dia kan takut itu. Tapi aku gak, soalnya aku dari dulu emang udah Oh iya. pekat emang gituan. Dari perjalanan itu aku kan kayak tanyain ke dia, kamu maunya apa? Aku gak ganggu kamu gitu kan. Terus dianya bilang, aku mau minta tolong sampaikan ke keluargaku kalau aku mati dilecehkan pacar aku dan digantung di sini gitu. Oh, jadi mayat yang tadi di pohon jati itu si Mbak K ini tadi? Iya. Mbak Kuntilanak ini tadi? Iya. Oh, oke. Terus gimana tuh, Mas? Habis itu kan aku sebelumnya kan udah dikasih kayak rumahnya gitu kan. Oh, dikasih tahu alamatnya? Saya tahu alamatnya tapi dirahasiakan aja ya. Iya, kita rahasiakan aja ya. Itu aku perjalanan ke rumahnya itu hampir 1,5 jam sih. Oke, dari tempat yang... Dari tempat kejadian itu sampai ke rumahnya dia. Oke. Di pertama perjalanan gitu, aku tanya ke orang pertama, kayak kakek-kakek itulah. Saya tanya, Pak, di sini masih tahu rumahnya ini ya? Terus orangnya bilang, oh masih kurang sana. Oke. Desanya di sana gitu kan. Terus aku lanjut lagi, yang kedua itu kayak mbak-mbak gitu. Dan di situ aku tanya lagi, Mbak, tahu rumahnya ini ya Mbak? Oh, kurang tahu Mas, kayaknya masih kurang ke sana gitu kan. Terus aku lanjut lagi, yang terakhir itu ibu-ibu dari musola. Oke. Aku berhenti di depannya gitu kan. Di depannya gini, tak ada gini. Terus aku bilang, Bu, tahu rumahnya ini ya? Loh, mau apa gitu? Aku juga kaget kan itu kan. Responnya beda ya? Responnya beda. Kok langsung bilang mau apa? Itu anak aku. Oke, jadi ibunya si... Iya, ibunya Mbak si Kain tadi. anak gitu. Pas itu aku kan mau bilang gitu kan. Tapi ibunya kayak kesannya kesusut takok gitu kan. Lagi penasaran kan karena dia nyariin anaknya. Kamu mau apa? Nyariin anak aku gitu. Dan itu pun aku mau ceritain tapi gak enak kan, kayak di luar nanti banyak tangga-tangga. Betul. Takutnya banyak fitnah gitu. Jadi aku bilangin ke orang tuanya, ya saya ceritain di rumah ibu aja gitu. Oke. Terus habis itu aku diajak ke rumahnya ibunya, dan kebetulan di sana ada ayahnya juga. Terus aku ceritain gitu.
Pas waktu itu pertama aku bilang gitu, ibunya emang kaget, Iya. langsung nangis gitu, kayak airnya ngalir sampai kayak tangannya lemes gitu. Kasihan juga. Terus ayahnya bilang gini, kok kamu tahu? Ya gimana tuh? Nah Waktu waktu Mas itu Imron jawabnya. aku langsung jawab gini, anak, kayak bahasa Jawanya gitu aja ya, Iya, pakai bahasa Jawa bahasa halus Jawa ya. halus. Anaknya jenengan kayak ya, kayak merani aku gitu kan, Lihatin Mas ngeliatin Imron. aku, disuruh ngabarin ke keluarganya kalau dia udah meninggal dan digantung di Wijati itu Oke. gitu. Pas sontak kayak refleks ayahnya juga kayak lemes yang gini, kayak diduduk sambil kayak lemes gitu. Terus dibilang Wijati mana gitu kan. Terus aku bilang di Wijati sana mak gitu. Oke, buat lokasinya juga Iya, dirahasiakan ya. dirahasiakan aja. Terus setelah itu keluarganya itu kayak shock, tetangga-tetangga juga pada datang gitu kan. Dan aku pun juga kayak kasihan gitu kan, kok anak tunggal gitu, Oh, waduh. anak tunggal juga. Anak tunggal ya. Iya, anak tunggal, bapak ibunya ya sebagai bapak ibunya paling ya sedih banget. Iya, pasti Iya, kehilangan. pasti kehilangan. Habis itu telepon polisi terus dievakuasi Oke. di Wijati itu. Perjalanannya juga lumayan jauh kan, 1,5 jam dari rumahnya si kuntilanak itu sampai yang dia digantung mati gitu. Oke, jadi Mas Imron ikut ngebantu, ikut balik lagi ya? Ya, aku kembali lagi. Kan soalnya langsung dikubur itu. Oke, oke, oke. Jadi setelah Mas Imron nganterin lagi ke tempat digantungnya tadi, Ya. terus Mas Imron gimana? Lanjut perjalanan ke Gunung Lawu atau Oh, lanjut tuh. Oh lanjut ya? Lanjut. Oke, tapi sebelum kita lanjut perjalanannya Mas Imron ke Gunung Lawu, mungkin Mas Imron haus nggak? Halus banget sih. Oke, ini biar nggak seret juga ya kan, biar mengurangi ketegangannya juga. Mungkin Mas Imron bisa minum dulu Mas. Ini aku ada produk yang bisa Mas Imron jadiin andalan juga kalau ngedaki. Kan katanya harus banget air putih kan? Air putih. Nah, ini ada produk namanya SATS. Apaan tuh, Mbak? Ini air putih mineral produk lokal juga. Silahkan Mas bisa dicoba. Oh, ya. Oke. Aku juga sih. Wah, seger, Mbak. Seger ya? Seger banget. Udah mengobati hausnya Mas Imran tadi cerita sampai ketemu sama Mbak Kunti ya. Ya. Oke, mungkin bisa dilanjutin tadi kan Mas Imran memutuskan buat akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi kan Mas teman-temannya Mas Imran udah duluan ya di depan ya? Udah duluan. Nah, terus gimana tuh Mas Imran buat nyusul ke teman-temannya? Kan habis itu kan aku ke rumahnya dia lagi kan, ngurus pemakamannya. Habis itu aku disuruh makan-makan, kayak disuruh netap di situ lah. Oh, lama Waktu ya berarti ya agak lama. prosesnya? Dan itu pun udah jam 10 malaman. Oke. Habis itu kan aku kayak bingung. Aku kan jauh dari teman-temanku yang berenam tadi. Dan aku pun bingung mau lanjut apa enggak pas waktu itu. Terus akhirnya aku mikir mau lanjut aja. Soalnya teman-temanku udah hampir deket kan. Pikir kalau pikiran udah gitu kan paling udah deket lah. Jadi aku langsung kontak dia, tanyain dia lokasinya di mana gitu. Terus aku dikasih Sherlock, dan habis itu aku kan pamit ke orang tuanya si kuntilanak itu. Pamit, terus bapaknya bilang gini, kok kasarnya kayak gini, kok kesusu banget gitu, Buru-buru keburu-buru banget banget gitu. gitu. Kok gak nginep di sini aja gitu kan. Habis itu mboten Pak, kalau mau lanjut lagi mawon gitu. Oh ya wes, hati-hati le gitu. Terus habis itu aku langsung lanjut perjalanan yang dikasih Sherlock sama temanku kan. Lanjut itu kan sampai sebelum base campnya Pos Morsewu sih.
itu aku kayak lelah gitu kan. Ya, Udah kayak habis mondar-mandir gitu. kayak udah capek gitu. Saya jalannya gak gak laju-laju amat, biasa gitu, sambil nunggu teman-teman pada kan di sana kan udah nunggu kan. Tapi aku juga capek gitu kan. Tapi aku ya jalan aja sampai ke sana. Sampai ke sana udah jam setengah 11 bareng-bareng ke base camp Cemoro Sewu. Dan itu diriin tenda langsung istirahat. Oke, jadi sempat istirahat dulu ya. Istirahat dulu kan udah capek gitu kan. Kayak orang normal paling ya udah kayak pasrah kalau udah itu kan mau pulang aja Iya, energinya udah habis juga. habis juga, pikiran kacau gitu. Paginya itu aku jam 4:15 sih kayaknya. Itu kan adzan subuh. Aku sholat dulu kayak berdoa gitu supaya dilindungi, supaya tidak ada kendala lagi di perjalanan gitu. Iya. Tapi teman-temanku pada tidur semua sih. Oh, masih tidur. Iya, Akhirnya jam berapa tuh Mas lanjutin perjalanannya? paginya sih. Paginya. Waktu itu kan jam 5 briefing. Kayak para pendaki briefing semua. Terus jam 6-nya itu berangkat. Oke, jam 6 ya. Ya, jam 6. Pas di pos pertama dari base camp pos pertama itu alhamdulillah aman sih. Kan tapi teman-temanku pada kayak loyo kan belum biasa kan daki Iya, kan. iya. Ya. Itu teman-temanku pada istirahat. Tapi aku kan belum lelah. Jadi aku mutusin lanjut. Tapi aku bilang ke dia, aku duluan ya. Iya gak apa-apa. Tapi kamu gak apa-apa sendiri gitu kan. Oh, Mas Imron sendiri ngelanjutinnya? Oke. Teman-teman kan pada Masih capek. Ya masih capek soalnya gak biasa kan. Aku lanjut sendiri sampai pos 2. Pos 2 itu emang aku belum capek sampai pos 2. Terus aku lanjut lagi sampai mau pos 3 Oke, sampai pos 3 sendirian. sendirian. Oke. Dan mau pos 3 itu temanku ngabari kan aku pakai HP kan. Kalau daki itu bawa HP. Soalnya kalau bawa HP itu sinyal kan gak menentu kan, Mbak. Kan bawa HP dikoordinasi kayak gini. Kamu di mana? Aku mau pos 3. Aku masih di pos 2 gitu kan ya. Oke. Ya udah aku tunggu di pos 3 gitu. Aku di pos 3, dianya masih pos 2 istirahat. Aku udah nunggu 5 menit apa 7 menitan lah. Kok belum datang-datang gitu kan. Aku lanjut lagi sampai pos 4. Sampai pos 4. Itu ada 5 jalur sih. Oh, di pos 4 itu ada 5 jalur. Iya, ada 5 jalur. Nyabang gitu kan? Nyabang. Dari kayak 5 nyabang-nyabang gitu. Aku bingung sih. Pas pertama kan pos pertama kan. Bingung. Tapi aku ngerasain emang ada hawa kayak negatif di situ. Semua jalan tuh hawa negatif. Tapi nggak ada penampakan, cuma hawanya nggak enak nggak ya? enak. Oke, oke. Tapi aku berani kayak disuruh berani gitu kan sendiri kan. Aku nyoba berani dan aku nyoba lewat jalur pertama. Oke. Udah jalan 30 menitan, aku kembali ke pos 4 lagi. Jadi malah muter lagi? Iya, kayak diputerin lagi gitu. Padahal rutenya itu kayak jalan lurus aja, kayak ke atas gitu. Tapi kembali lagi ke pos 4. Puter balik ke pos 4 itu Iya. tadi? Oh, oke. Aku bingung itu pas itu. Jadi aku kayak mikir, masa aku disesatin lagi gitu kan. Terus aku kayak mau pasrah tapi aku mau lanjut lagi ke rute keduanya. Oke, pilih jalur yang kedua. Pilih kedua. Aku lanjut lagi, jalan, udah 15 menitan lah. Kembali lagi ke situ. Oh, jalur 2 pun akhirnya balik lagi ke Kembali pos 4? lagi. Aku Dan itu sendirian ya, Mas? Sendirian. Aku mikir lagi, kalau aku lanjutin 3 ini, takutnya kembali lagi kan buang waktu kan. Iya, iya. Jadi aku istirahat aja di situ sambil berdoa, semoga Allah dikasih jalan gitu kan. Akhirnya selesai doa itu
ada burung gagak datang. Oh, ada burung gagak. Ini maaf, apakah mitos burung Kiai Jalak itu, Mas? Kayaknya iya, emang burung gagak itu. Wujudnya Emang gagak. burung gagak. Oh, oke. Pas waktu itu kan aku kayak bingung, udah pasrah mau nyerah gitu kan. Ya udahlah, aku percaya ke burung gagak itu. Semoga diberi kayak petunjuk jalan yang benar sampai ke pos 5, nanti bisa istirahat gitu kan. Ya udah aku ya beraniin lah percaya ke burung gagak tersebut. Lanjut, kan burung gagak itu ngasih jalan kan. Tapi jalannya bukan yang 5 rute ini, 5 rute itu. Oh, bukan. Bukan. Jadi di antara 5 tadi emang nggak ada yang dipilih? Nggak ada. Justru yang dikasih jalan itu yang kayak sebelahnya kayak ada rumput-rumput gitu, dibukain jalan emang sama burung gagak tersebut. Berarti bisa dibilang jalur ke-6 lah ya gitu ya? Tapi itu emang kayak bukan jalan sih. Emang dikasih jalan sendiri tapi memang bukan jalan kayak normal gitu. Oh, bentuknya bukan jalan? Iya. Semak-semak gitu kan, Mas? Kayak semak-semak sih emang. Tapi pas waktu aku jalan gitu kan burung gagaknya kan nggak terbang, jalan di bawah. Oh, burung gagaknya nggak terbang? Enggak. Dia jalan? Jalan di bawah. Oh, oke. Ya kayak jalan kayak kita biasa gitu. Lanjut, jalan udah 30 menitan. Aku udah lihat, udah deket sama pos 5-nya. Oh, oke. Jadi sosok burung Kiai Jalak atau yang wujudnya burung gagak ini tadi malah ngasih jalan petunjuk ya? Iya. Malah nolongin Mas Imron waktu Iya. itu? Mau ke pos 5 itu kan aku kayak udah deket, udah kayak kurang dikit lah. Terus burung gagaknya bisa ngomong. Wah, bentar. Dia jalan, nggak terbang, Iya. terus bisa ngomong Iya. ke Mas Imron? Waktu itu aku juga kaget sih. Burung Oke. gagak kok bisa ngomong gitu kan. Pas waktu itu dianya bilang gini, Le, bahasa kasarnya gini ya, Le, hati-hati, ojo biasa melaku dewe gitu kan. Soalnya di lawu iki angker. Akeh makhluk tak kasat mata, maksudnya makhluk halus gitu kan. Akeh dek ini jahil lah. Oke. Jadi dikasih pesan buat Mas Imronnya nggak sendirian? Gak sendirian. Habis itu aku juga shock juga kan, kayak lemes, udah lelah jalan beberapa kali, kayak diginiin terus, diganggu terus gitu. Salah sendiri gitu kan. Iya, karena sendirian itu Sendirian tadi ya. juga. Tapi emang biasanya bukannya kalau mendaki tuh harus bareng-bareng gitu ya, Mas ya? Kayaknya harus bareng-bareng, tapi kebiasaan solo hiking sih. Oh, karena kebiasa solo. Iya. Tapi tadi dikasih peringatan karena Iya. nggak boleh sendirian ya. Soalnya di lawu emang angkernya udah terkenal sih. Oke. Tapi aku kayak gak percaya gitu kan. Agak Percaya nantang diri lah, gitu iya. ya. Habis itu aku kan di pos 5 kan kayak sepi, belum ada orang kan. Aku diriin tenda, aku istirahat dulu. Oke, jadi pengalamannya Mas Imron ini tadinya emang digodain tapi sebenarnya Mas Imron ngebantuin ya. Dan Iya. justru waktu dibikin tersesat juga akhirnya dibantuin sama sosok burung gagak Iya, ini itu tadi paling ya. kayak diimbai lah. Oke, nah itu tadi cerita mistis perjalanan Mas Imron ke Gunung Lawu, diambil hikmahnya, baik-baiknya diambil, yang kurang baik ditinggalkan gitu ya Mas Imron ya Iya. pesannya. Oke, makasih banget Mas Imron karena Ya, udah terima kasih, sharing Mbak ke Lisa. Scarycast malam hari ini dan semoga tadi ada banyak hikmah yang bisa dipetik sama penonton Scarycast. Oke, kalau gitu aku Wica Masita pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya.